Oke, sudah direcord, sudah kelihatan ya. Jadi hari ini kita akan bahas eee, tentang mass storage system ya. Mass storage system ini berarti bisa dibilang kita sudah meninggalkan, memori ya, sudah meninggalkan memori. Jadi kalau kita lihat di awal kita mempelajari CPU, lalu kemudian kita mempelajari level ke bawah lagi yaitu memori dan virtual memory. Lalu hari ini kita membahas tentang mass storage system sampai berikutnya adalah nanti tentang file system dan sebagainya sampai akhirnya ke level yang makin jauh dari CPU ya. Jadi makin lambat ya bisa dibilang. CPU itu cepat sekali dan sekarang semakin melambat. Nah, ini pertanyaannya, file system apa saja yang dapat digunakan untuk cross platform? Contohnya seperti Windows ke Linux, Linux to Mac, Mac to Linux dan sebagainya. Nah, ini yang saya tahu ya. Di dalam satu sistem operasi itu dia hanya bisa maksimal memiliki satu file system utama. Ya, jadi file system utamanya itu harus ada satu. Jadi minimal harus mengenal satu file system utama. Misalnya kalau di Windows itu adalah dulu pertama adalah FAT ya. FAT 16 itu ketika DOS, lalu kemudian FAT 32 ketika Windows 7 dan 95 dan sebagainya. Lalu ketika mulai ada Windows NT 2000 dan sebagainya, akhirnya mengeluarkan NTFS yang selalu diperbaiki terus-menerus ya, sampai dengan sekarang dipakai gitu ya NTFS itu. Nah, itu Windows. Nah, Windows ini merupakan salah satu sistem operasi yang modelnya hanya mau mengenal satu file system saja. Jadi dia cuma maunya mengenal itu gitu ya. Jadi ketika Anda memformat hard disk, maka Anda hanya memilih salah satu atau ya biasanya FAT ya, FAT atau NTFS dipilih salah satu sudah gitu. Yang lain-lainnya itu tidak bisa dikenali. Jadi ketika ada partisi Linux di situ, partisi Mac di situ tidak akan bisa dikenali sama sekali. Bahkan flash disk yang diformat dengan format file sistemnya Mac misalnya, dia juga tidak bisa dikenali sama sekali. Gitu ya. Jadi yang ada adalah sistem operasi lain misalnya Linux, dia tetap punya satu file system utama yaitu misalnya ext4 misalnya ya, ext4 itu adalah extended file systemnya Linux. ext4 itu adalah merupakan file system utamanya Linux. Lalu tapi Linux itu ternyata dia mampu atau mensupport ya mengenali file system lain gitu ya. Nah, file system lain yang dikenali apa? Misalnya Windows itu FAT gitu ya, dia bisa baca. Jadi kalau flash disk dicolokin di flash disk dicolokin di Linux itu tetap kebaca gitu. Flash disknya pakai FAT kan, FAT32 gitu bisa dibaca sama Linux. NTFS bisa dikenali bahwa itu ada flash disk, tapi tidak bisa di write gitu. Misalnya begitu. Ada ada supportnya itu levelnya macam-macam gitu. Jadi support untuk membaca, kebanyakan itu supportnya membaca. Jadi dia tahu bahwa itu ada file system lain begitu dia bisa gitu. Tapi untuk menulis belum tentu ya. Jadi untuk menulis belum tentu mau. Jadi karena takut merusak mungkin ya atau bagaimana saya tidak tahu tapi beberapa file system itu tidak bisa ditulisi gitu. Nah, caranya supaya bisa nulisi gimana? Maka menggunakan library tambahan atau software tambahan, misalnya Paragon. Paragon itu ada Paragon NTFS ya, ada Paragon FAT, ada Paragon HFS punyanya Linux ya. Punyanya Mac ya. Ada Paragon Extended 4 tadi. Nah, itu jadi Paragon merupakan salah satu software yang bisnisnya itu berkaitan dengan file system. Ya, jadi dia jualan gitu ya, library extension tambahan yang bisa diinstal di kernel, lalu kemudian dia masuk di dalam kernelnya sebagai tambahan, sehingga nanti Windows pun bisa mengenali format file sistemnya Mac misalnya. Windows bisa mengenali formatnya Linux misalnya. Nah, yang saya tahu seperti itu ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan cross platform seperti apa? Artinya ya file system itu punyanya masing-masing gitu ya, punyanya masing-masing dan sistem operasi lain itu biasanya hanya mengenali gitu. Windows apakah nggak bisa? Windows itu sebenarnya bisa mengenali file system lain, tapi dia nggak mau gitu ya. Jadi
Cuma seperti itu aja, cuma masalah nggak mau gitu. Dia pengen eksklusif gitu. Oke, nanti mungkin kalau ada tanggapan bisa ditambahkan. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan ketika ada suatu file diakses lebih dari beberapa aplikasi agar file tersebut tidak crash. Contohnya misalnya pada saat Microsoft Word masih terbuka, lalu kita mencoba upload file yang masih terbuka tersebut gitu. Nah, kalau untuk masalah hak akses, ini kan masalah hak akses ya. Ini berkaitan dengan yang namanya mutual exclusion tadi. Jadi ada file-file tertentu yang memang sifatnya sangat mutual exclusion. Jadi nggak boleh diakses bersamaan. Contohnya database. Database kalau misalnya MySQL, waktu itu kan MySQL itu awal pertama, MySQL modelnya adalah berbasis file system. Jadi MySQL itu mirip seperti FoxPro ya, bisa dibilang kalau Anda pernah kenal FoxPro, itu adalah database yang sifatnya file system, termasuk Excel atau Access ya. Excel Access, terus kemudian eh, SQLite itu adalah file system. Jadi dia dianggap file biasa gitu. Kalau dianggap file biasa berarti boleh diakses bersamaan. Tapi ketika Anda menggunakan Oracle, misalnya, Anda menggunakan SQL Server, dan sebagainya, nah, ini tidak boleh diakses bersamaan. Sehingga hak aksesnya adalah mandatori. Kalau sedang dipakai oleh suatu program, maka yang lain tidak boleh akses sama sekali. Gitu ya. Jadi, kalau sudah sifatnya mandatori, tidak akan mungkin crash. Gitu. Karena nggak boleh aksesnya bersamaan. Gitu. Sudah pasti tidak bisa. Jadi sudah di-handle sedemikian rupa bahwa itu tidak akan bisa diakses. Gitu. Tapi kalau Notepad misalnya, Anda bisa buka Notepad berkali-kali ya. Notepad satu file dibuka di 3 kali juga bisa, di double klik 3 kali bisa. Yang satu di save, yang satu enggak, dan sebagainya, itu bisa semua. Oke, jadi ada file-file yang mandatori, ada yang tidak. Nah, kalau yang tidak ini yang berbahaya gitu ya. Tapi tidak akan crash malahan. Mengapa? Karena memang dia tidak mandatori gitu. Jadi nggak masalah diakses bersamaan, tapi kalau masalah hasilnya tidak konsisten, kita nggak ngerti gitu ya. Paham ya? Tapi kalau yang mandatori mungkin bisa crash gitu, mungkin bisa crash karena sedang diakses tapi dipaksa gitu ya. Nah, tidak ada cara menghandle-nya, tidak ada cara menghandle-nya karena memang dia sifatnya harus eksklusif, tidak boleh diganggu gugat. Berarti ya harusnya tidak diakses bersamaan gitu. Biasanya sih kalau yang bagus sekali itu biasanya akan ada cannot ada message-nya gitu ya, bahwa ada message-nya bahwa ini tidak bisa diakses lebih dari satu. Nah, biasanya begitu. Tapi kalau memang tidak sanggup, ya namanya orang ya, pengen nyerobot begitu kan bisa aja dengan cara apapun gitu. Nah, itu bisa terjadi. Gitu. Dan itu ya crash kemungkinan. Karena sistem operasi cuma bisa menghandle mungkin dengan menggunakan apa message box begitu ya. Jadi ada informasinya bahwa ini tidak bisa gitu. Nah, tapi kalau masalah tetap dipaksa ya bisa aja gitu karena manusia ya. Dan itu bisa membuat crash ya sangat mungkin. Nanti datanya jadi korup gitu ya. Nah, nomor 3, saat kita menggunakan RAID ini adalah redundant array ya, of independent disk. Ini lebih ke hard disk, tapi hard disknya itu eh, hard disknya itu banyak, jadi satu ya dibuat banyak, jadi hard disknya itu banyak, tapi dianggap sebagai satu kesatuan supaya storage-nya besar gitu ya. RAID itu seperti itu. Nah, apakah itu tugasnya file system untuk me-RAID hard disk tersebut atau file system berjalan di atas RAID tersebut? Yang saya tahu file system berjalan di atas RAID tersebut. Ya bukan file systemnya me-RAID hard disknya bukan, tapi file systemnya berjalan di atas RAID-nya. RAID-nya itu hardware ya. Dia punya software sendiri yang levelnya ke hardware-nya. Jadi ditanam ya kayak driver begitu, itu untuk mengatur masalah RAID-nya. Nanti file system itu berada di atasnya gitu. Jadi dia tidak mau tahu dengan RAID-nya. Lalu kemudian, nah ini saya tidak tahu, ini pertanyaan yang saya tidak paham, perangkat keras apa yang dapat memicu beberapa operasi setelah hitungan terprogram tertentu. Nah ini saya nggak ngerti. Ada yang sekarang sudah datang, lalu ini pertanyaannya siapa? Ini apa? Ini pertanyaannya gimana? Perangkat keras apa yang dapat memicu beberapa operasi setelah hitungan terprogram tertentu? Saya nggak ngerti jawabannya apa. Ada yang bertanya ini di sini?
Saya nggak ingat ini kelompoknya siapa. Nggak ada ya? Saya lanjutkan dulu ya. Oke, terus apa yang dimaksud dengan sektor track? Ya, di dalam hard disk itu kan bentuknya piringan ya. Bentuknya piringan seperti CD begitu ya, silinder. Nah, track adalah bagian dari hard disk piringan itu yang membentuk lingkaran terluar. Jadi yang modelnya lingkaran luar ya, kelilingnya gitu ya. Itu track. Nah, modelnya itu lapisan-lapisan ya. Anda bisa lihat di slide saya, bisa lihat di buku. Yang paling luar itu disebut dengan track. Isinya jalur-jalur untuk memutar. Anda itu bayangkan putarannya itu mirip seperti piringan hitam lagu. Kalau Anda pernah nonton di film-film, biasanya kan adanya di film-film ya. Kalau sekarang jarang ya. Itu kan biasanya piringan hitamnya itu berputar begitu, lalu bunyi musiknya kan. Nah, itu mirip sekali modelnya seperti itu, ada pemutarnya ya, pemutarnya itu tajam begitu ya, dia berputar terus begitu. Nah, dari lingkaran terluar gitu ya, kayak dari dalam, malah dari dalam keluar ya, dari dalam keluar, dari yang paling dekat dengan titik pusat keluar, itu adalah modelnya ya untuk tracknya. Lalu sektor adalah bagian dari track. Jadi bagian dari track alias kalau Anda bayangkan pizza ya, pizza itu dipotong-potong. Nah, potongannya itu, slice-nya itu adalah sektornya. Oke. Track dan sektor ini dibentuk oleh komputer pada saat kita melakukan formatting. Jadi pada saat diformat hard disk-nya dengan file system tertentu, maka track dan sektor ini terbentuk. Gitu ya. Terbentuk masalah apa? Masalah ukurannya. Gitu, ukurannya seberapa, satu track itu berapa, satu sektor itu berapa byte. Nah, itu yang diatur sedemikian rupa. Jadi lingkaran-lingkarannya itu terbentuk lalu kemudian diatur secara ukuran ya, dari sisi ukuran. Itu nomor satu. Terus nomor dua, kenapa beberapa sistem operasi hanya dapat menangani disk dengan ukuran sektor 512 byte. Jadi memang pada hard disk lama, hard disk patah ya, hard disk patah ya, itu dengan format file system yang kuno seperti FAT32, EXT2 ya, EXT2 itu Linux yang lama gitu ya, HFS yang lama gitu. Itu memang maksimal dia hanya bisa menangani ukuran sektor 512. Jadi ukuran maksimal satu sektor itu 512. Ya. Lalu 1 byte itu sendiri 8 bit. Berarti 8 dikali 512. Itu kalau dalam satuan bit ya. Nah, lalu 8 bit itu atau 1 byte itu akan menjadi satu karakter atau satu huruf. Berarti hanya bisa menampung 512 karakter atau 512 huruf ya untuk satu sektornya. Kalau Anda punya ukuran 1 mega berarti 2 sektor, dia menempati 2 sektor begitu ya. Nah, untuk hard disk lama memang maksimal 512. Ini dari zaman saya tahu juga 512. Ketika diformat itu otomatis ukurannya segitu. Nah, sekarang kalau Anda pakai NTFS terbaru dan sebagainya, itu bisa diatur sampai 4096 byte. Itu tahun 2009 dan seterusnya. Jadi bisa lebih dari satu sektor lebih dari 512. Nah, pengaruhnya di mana? Pengaruhnya kalau makin besar sektornya, berarti kan makin banyak data yang bisa ditampung ya. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Tapi ada unsur kehilangan ya, ada unsur kehilangan. Jadi makin banyak data yang bisa ditampung, kalau sektornya itu rusak, kan hard disk itu kan hardware. Nah, tiba-tiba rusak, ya akhirnya ya hilang semua deh. Gitu. Dari Anda lebih mending mana? Kehilangan 512 atau kehilangan 1024 misalnya. Nah, kehilangan 512 kan lebih sedikit ya. Tapi ya dari sisi tempat penyimpanannya jadi banyak sektor gitu. Tapi kalau hilangnya sedikit gitu. Yaitu kelebihan kekurangannya. Terus ini RAID juga ya. Apakah sistem RAID bisa mengkombinasikan tipe storage yang berbeda? Jadi storage-nya macam-macam. Yang saya baca itu bisa mengkombinasikan dengan tipe hard disk yang ukurannya berbeda-beda dan tipenya berbeda-beda namun menggunakan software dan teknik khusus. Nah, saya bukan orang hardware, jadi saya tidak paham 100% bagaimana konsepnya ini. Ya, mungkin beberapa yang suka dengan RAID itu mungkin jaringan ya, atau Pak Willy mungkin yang berhubungan dengan
cloud ya, itu mungkin saya nggak tahu sudah pernah oprek apa belum, karena kan ini berhubungan dengan barang ya. Mungkin juga Pak Haryo dari Puspindika ya, yang ngurusi tentang hard disk-an di server, itu akan banyak menggunakan RAID ya. Nah, itu saya tidak menguasai kalau di sini. Lalu kemudian berikutnya adalah manfaat dari cloud storage. Nah, kalau ini kan sudah istilahnya cloud ya. Cloud itu sudah berarti komputasinya dilakukan atau storage-nya berada di awan-awan. Awan-awan itu artinya adalah berada di suatu tempat entah di mana yang diakses melalui internet. Nah, manfaatnya apa? Ya Anda sendiri sudah tahu lah, ya kan? Anda sendiri pakai ya. Contohnya Dropbox, contoh berikutnya adalah Google Drive. Itu adalah tempat cloud storage. Anda bisa menaruh barang Anda, file-file Anda di situ. Gitu. Ada yang bayar, ada yang gratis. Ya kan? Nah, kalau bayar ya berarti Anda harus membayar dengan biaya tertentu. Biasanya fiturnya lebih bagus, manfaatnya apa? Anda tidak perlu beli hard disk kan gitu ya. Anda tidak perlu membeli hard disk. Paling gampang fleksibilitas. Jadi kalau Anda berada di mana, hard disknya nggak bawa, flash disknya nggak bawa, ya taruh aja ke situ gitu. Nanti diakses lagi dari rumah gampang. Ya, jadi itu manfaatnya udah jelas lah. Kalau ini menurut saya pertanyaan yang sangat mudah. Ya. Terus nomor 2, apakah kita bisa menambah kapasitas layanan cloud? Ya jelas bisa. Misalnya Google Drive, secara default itu ukurannya pasti 15 giga ya kalau yang Gmail biasa ya. Nah, Anda pengen lebih dari itu, ya silahkan bayar. Termasuk misalnya Anda pakai handphone apa Samsung, Samsung ada Samsung Cloud Storage, lalu kemudian Xiaomi juga ada Cloud Storage, ya. Ada banyak lah, Asus juga ada Cloud Storage gitu. Kebanyakan ada Ubuntu juga ada Ubuntu Storage gitu ya. Jadi Anda bisa, Microsoft juga punya SkyDrive ya. Nah, itu semuanya punya cloud storage, tinggal Anda itu langganan yang mana gitu. Kalau langganan yang mahal ya pasti banyak. Kayak contohnya Google Drive kita ya, yang pakai email KDW, itu kan seolah-olah kayak unlimited ya. Nah itu, nggak perlu nambah gitu. Terus nomor satu lagi, apa perbedaan manajemen memori dan manajemen mass? Ini kurang storage. Ya bedanya yang satu mengelola memori, yang satunya mengelola mass storage. Storage itu berarti tempat penyimpanan yang sifatnya besar, mass ya, besar ya, sifatnya besar dan permanen. Nah, kalau memori kan tidak permanen gitu ya. Jadi memori itu sifatnya kalau listrik mati ya ikut hilang. Sedangkan mass storage berarti ketika listrik mati tetap ada. Contohnya hard disk dan teman-temannya, ada hard disk, ada CD-ROM, ada eh, apa namanya, cloud storage tadi ya, itu semuanya masuk dalam mass storage. Flash disk juga termasuk gitu ya. Jadi bedanya cuma di situ. Terus kemudian apakah pada proses booting bisa mengatasi, bagaimana caranya mengatasi error dalam proses booting? Nah, ini pertanyaan yang tidak jelas juga. Anda kalau bertanya itu ya baca dulu gitu ya, bukan cuma bertanya tok ya. Apakah pada proses booting bisa? Ya, iya jelas kan, Anda bisa mengalami, saya pun bisa mengalami proses booting mengalami error. Bagaimana mengatasinya? Tergantung errornya apa. Kalau misalnya kalau di komputer desktop, terus kemudian apa namanya, RAM-nya nggak kedetek misalnya, ya bunyi pip gitu kan, bunyi begitu ya, malah nggak bisa nyala mungkin. VGA-nya rusak, ya pasti akan error juga gitu. Jadi errornya macam-macam, ada error hardware, ada error software, ya kan? Anda sebagai orang TI harusnya kan ya paham ya. Nah, mengatasinya sesuai dengan caranya masing-masing. Saya nggak bisa jawab ini karena apa? Beda-beda gitu ya. Karena beda-beda. Nah, saya juga termasuk bukan orang yang uh, menguasai semua troubleshooting gitu kan. Jadi kalau rusak apa ya tergantung solusinya, kita tinggal googling, kita bisa cari gitu solusinya. Nah, biasanya kalau komputernya cuma satu, nah ini yang repot. Nah, komputernya cuma satu, nyarinya dari mana? Ya dari handphone dong. Anda cari solusinya, dipelajari satu persatu gitu. Misalnya Windows, ya berarti Anda harus belajar dari Windows sebagai pembuatnya, Microsoft misalnya. Gitu ya. Jadi tidak bisa saya sebut secara general gitu kan. Karena memang beda-beda ya, paling gampang ya masuk ke save mode pakai F8. Itu kalau Windows ya. Lalu dia akan masuk ke save mode, biasanya dia akan bisa booting. Kenapa? Karena tidak meload tidak meload semua library yang biasanya di load gitu ya. Jadi dia hanya meload yang umum-umum saja gitu. Nah, biasanya seperti itu.
Nanti berhasil masuk, baru Anda perbaiki gitu. Jadi troubleshooting-nya setelah berhasil masuk. Misalnya, oh ada yang rusak ini, di-delete gitu, atau apa gitu. Kalau tetap rusak gimana? Ya tergantung kemampuan kita. Kemampuan kita mampu menangani apa. Kalau sampai nggak bisa, ya mungkin format. Kalau itu kalau itu software. Tapi kalau itu sudah hardware, kita sudah menyerah. Orang informatika itu bukan menguasai segalanya gitu ya. Artinya Anda menguasai hardware dan software ya luar biasa berarti. Tapi kalau cuma software aja, kita spesialis di software, ya berarti hardware itu ya urusan tukang-tukang hardware gitu kan. Anda bisa ke service center dan sebagainya gitu. Jadi ini sangat berbeda spesifik ya, sesuai dengan kesalahannya, errornya seperti apa gitu. Oke, dari saya seperti itu. Apakah ada tanggapan atau ada yang masih belum puas atau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Misi Pak mau Ya, tanya. ya gimana? Yang mungkin ini hampir sama kayak yang pertanyaan di atas. Iya, Tapi kalau misalnya saya mau buat laptop, dia dijual boot kan Pak, iya, ada Linux sama Windows. iya. Lalu biar kalau misalnya saya ada satu partisi yang dia share partition, bisa nggak Pak? Jadi datanya bisa nyebrang gitu loh Pak. Bisa diakses dari Windows dan Linux. Maksudnya Linux-nya di satu partisi yang hadis Jadi yang sama. misalnya ada harddisknya itu 3 partisi. Iya, Yang iya, satu itu buat install Windows, satu iya, Linux, iya, satunya kan buat data Pak. iya. Tapi pasti datanya itu biar bisa diakses di Linux, tapi juga bisa diakses di Oh, Windows gitu. bisa. Datanya ya, datanya ya. Jadi Uh, di Windows kan pasti bisa. Mungkin kalau sebenarnya tergantung yang sistem operasi mana yang utama ya. Misalnya kamu pertama kali install Windows, berarti kan Windows utamanya. Nah, utamanya itu berarti pasti data bisa kedetek karena dia diformat sebagai Windows. Karena itu pertama kali kan. Nah, tapi kalau Linux yang pertama ya berarti datanya akan diformat sebagai Linux. Gitu. Nah, kalau di Windows dia tidak bisa akses ya kan, karena kan Linux formatnya format Linux, berarti datanya tidak bisa diakses di Windows. Tadi seperti yang saya sebutkan di awal, mungkin saya nggak tahu terlambat atau gimana, tapi di awal itu ada ini tekniknya ini. Jadi Anda bisa menggunakan software atau library tambahan seperti Paragon. Paragon, misalnya Paragon NTFS, Reader, Paragon Extended Reader dan sebagainya. Jadi Paragon ini bisa untuk membaca file system yang lain. Misalnya di Windows Anda install versi Windows untuk baca Linux, di Windows untuk baca Mac itu bisa. Tapi harus nginstal dan ini berbayar banget mahal ya. Seingat saya 7 hari trialnya, seingat saya 7 hari atau 14 hari. Nah itu bisa dipakai. Jadi di Linux misalnya tidak bisa mengakses NTFS misalnya ya, tidak bisa, berarti Anda tinggal menginstal library tambahan. Nanti begitu sudah bisa menginstal library tambahan, maka partisi data itu bisa di mount namanya, di mount, mounting. Mounting itu berarti dipasang ke sistem operasi kita yang mau baca itu. Nah, mounting itu bisa dua macam, bisa read only atau read write gitu ya. Nah, kalau read only ya cuma bisa buat dibaca aja, diakses saja, tapi tidak bisa ditulisi sama sekali gitu ya. Nah, sedangkan kalau read write ya berarti bisa dua-duanya. Ada yang secara default itu sistem operasinya mampu, jadi bisa baca tulis, ada yang tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa berarti harus pakai library tambahan. Ini tadi. Yang paling terkenal itu adalah Paragon produk ya. Paragon software namanya. Silahkan Anda cari. Paragon itu bisa untuk macam-macam. Jadi bisa untuk file system ini gitu. Tapi berbayar gitu ya, berbayar. Dia cuma library kalau di Windows itu berupa DLL, bisa nempel di Windows Explorer. Jadi kita bisa browse atau akses terhadap Mac saya misalnya, Macintosh saya misalnya, atau terhadap Linux saya itu bisa. Demikian juga dengan Linux juga seperti itu. Jadi sama ya, dia cuma yaitu berbayar. Di Android juga setahu saya bisa. Jadi Android itu kalau dipasangi NTFS, jadi kalau flash disknya itu berformat NTFS kan nggak bisa ditulisi ya, setahu saya. Nah itu bisa pakai Paragon itu, Paragon for Android. Jadi begitu diinstal, dia akan bisa deteksi dan itu bisa untuk baca tulisnya. Tapi sekali lagi hati-hati kalau Anda pakai third party seperti ini ya. Kalau terkenal sudah kayak Paragon ini kan udah terkenal banget ya, udah dari zaman dulu ya. Seharusnya dia itu udah bug free ya. Nah, yang paling berbahaya itu kalau ternyata Anda install library tambahan tapi yang ada bug-nya. Nah, padahal itu kan read write ya. Anda itu sedang menulis. Nah, kalau nulisnya itu ada bug-nya bisa langsung korup ya filenya ya. Yang paling parah itu hard
disknya korup. Nah, begitu hard disknya korup berarti sudah hilang ya. Artinya tidak bisa kebaca. Hati-hati dengan masalah yang tidak kompatibel ya, istilahnya kan itu non kompatibel. Jadi bisa, tapi ya namanya software itu selalu ada bug-nya gitu. Jadi hati-hati. Misalnya pada saat copy begitu ya, kalau yang rusak cuma file yang di copy mending kalau hard disknya yang rusak atau flash disknya. Nah, flash disknya jadi nggak kebaca loh, hati-hati loh untuk masalah yang kayak gitu. Tapi kalau biasanya sih Paragon ini sudah apa ya, terkenal, teruji begitulah ya. Nah, saya sih merekomendasikan Paragon produk, cuma mahal gitu, mahal. Oke, seperti itu ya. Saya stop Oke sharing. Pak, makasih Pak. Ya. Nah, silahkan untuk presentasi hari ini kita sampai 8:30 lebih dikit ya. Saya juga kuliah hari ini. Siapa yang presentasi hari ini? Terakhir, kelompok terakhir Desmond ya? Iya Pak. Ya. Minggu depan berarti kan sudah habis semua ya. Sambil menunggu presenter, saya ingin menjelaskan tentang tugas akhir. Jadi sudah saya tuliskan di ikhlas ya. Di ikhlas itu ada 2 tugas baru. Yang pertama itu tugasnya hanya isinya adalah topiknya. Jadi supaya nggak sama. Silakan Anda diskusi dengan teman-teman boleh. Kalaupun sampai nggak bisa diskusi, Anda coba memasukkan. Minggu depan saya tampilkan. Yang kembar siapa. Nah itu tolong nanti di kelas ini diskusi gitu ya. Jadi supaya semakin cepat semakin baik, supaya tidak ada yang kembar gitu. Nah, tujuannya adalah Anda membuat suatu video tutorial atau animasi ya atau program pembelajaran, silakan ada tiga jenis ya. Membuat itu misalnya, ini sebentar ya, misalnya saya mau membuat FCFS misalnya ya. Berarti Anda booking FCFS, terus kemudian Anda membuat animasinya mungkin, atau programnya boleh juga, atau membuat videonya, tapi bukan nyolong ya, videonya ngambil dari YouTube, bukan ya, tapi Anda buat sendiri dengan teknik tertentu, silahkan ya, yang mensimulasikan, contohnya seperti video-video simulasi ya, jadi misalnya dalam bentuk orang juga bisa, antrian misalnya. Ya, jadi simulasi itu bebas, Anda mau mensimulasikan dalam bentuk apa, pakai model-model komik juga boleh ya, model komik itu artinya Anda membuat seperti ada ceritanya begitu, silahkan. Yang penting itu dipakai untuk pembelajaran berikutnya. Jadi misalnya nanti ada kelas berikutnya, ini dipakai sebagai, ini loh kalau yang namanya FCFS itu kayak gini gitu. Sifatnya, kondisinya seperti itu. Nah, Anda bisa kasih tulisan, bisa kasih ucapan ya, kata-kata seperti itu. Satu kelompok satu jenis saja ya. Jadi semakin cepat dia booking semakin baik begitu. Saya akan urutkan berdasarkan tanggal submitnya ya. Itu topiknya dulu. Nah, setelah topik baru kemudian ada satu tugas baru ya untuk pengumpulan. Nah, pengumpulannya masih lama, saya lupa tanggal berapa, tapi hari Minggu, sepertinya pada saat TAS gitu ya. Jadi silahkan, masih lama, Anda buat video atau animasi atau program, terserah pilih ya. Pilih saja satu, terus ditambah dengan presentasinya. Jadi presentasinya itu menjelaskan program itu ya, menjelaskan video itu gitu. Jadi ada 2 ya, video atau file, misalnya file animasinya dalam bentuk flash misalnya, ya udah bentuknya flash ya. Tapi yang sudah siap jalan ya, misalnya SWF-nya ya, SWF-nya. Kalau itu berupa video berarti MP4-nya ya. Kalau itu berupa program berarti source code dan exe-nya gitu ya. Kalau program itu khusus ya. Nah, terus kemudian nanti Anda buat lagi satu video untuk menjelaskan. Nah, pada saat video penjelasan itu silakan semua kelompok masuk ya. Anda bisa memvideokan Google Meet saja. Paling mudah itu Google Meet ya. Jadi Google Meet, Anda presentasi bersamaan. Jadi satu kelompok misalnya 3 orang masuk dalam satu Google Meet, terus Anda mempresentasikan gantian saja, kan kelihatan tuh muka ikonnya ya, itu yang kecil-kecil ya. Jadi kotak-kotakannya kan kelihatan siapa saja. Nah, nanti ketahuan kan siapa yang presentasi. Nah, itu divideokan, direcord, sudah selesai. MP4-nya di-share atau dikirimkan begitu. Jadi linknya cukup ya. Kan itu jelas nggak cukup di ikhlas, jadi dimasukkan ke Google Drive kalian. Gitu. Mudah. Jadi untuk yang videonya jangan berpikir sulit-sulit. Tapi kalau untuk animasinya mungkin lebih sulit begitu. Kalau untuk presentasinya mudah karena Anda tinggal Google Meet saja atau Zoom saja bersamaan, lalu di-record, sudah selesai. Itu
itu mudah sekali. Jadi untuk tidak ketemu itu sangat bisa. Tapi kalau yang video, nah ini yang butuh kerjasama yang lebih baik gitu ya untuk animasinya gitu. Oke, silahkan lanjutkan tadi. Despon sudah sharing. Ya, Mardhani ya. Oke. Halo, cek apakah Ya, suara saya dengar terdengar? cuma kurang keras dikit. Kurang keras ya, Pak ya? Ya, Bentar. 4 orang ya. Oke, masuk semua datang ya. Cek. Oke. Ya. Jadi hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang mass storage system yang beranggotakan saya sendiri Mardhani Yusriel, Desmond Kristanel Pong Liling, Stefani Piska Eva Angelifta, Acio Gersamtia Elrida. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang mass storage system. Mass storage system secara umum itu adalah disk yang merupakan tempat perangkat penyimpanan massal yang paling banyak digunakan. Storage dalam bentuk disk ini menyediakan sebagian besar penyimpanan sekunder dalam sistem operasi saat ini. Nah, gambar di samping ini menjelaskan bahwa mass storage itu menyimpan dalam bentuk magnetik. Sebentar. Mass storage itu menyimpan datanya dalam bentuk magnet platter. Nah, ini adalah komponen dari magnetic disk. Terus di sini ada platter yang paling bawah itu diputar oleh spindle yang berada di tengah. Dan kemudian selama platter berputar, head itu digerakkan arms untuk menggerakkan silinder. Jadi menyusuri silindernya. Dan selama bergerak, head melakukan pembacaan data pada sektor. Di sini memang materinya sedikit karena ada beberapa banyak algoritma yang harus dijelaskan nanti oleh beberapa teman. Oke, next. Nah, di sini ada di scheduling. Karena yang akan dibahas nanti adalah algoritma dari scheduling, maka sini saya akan menjelaskan tentang scheduling sedikit. Di sini di scheduling itu ada beberapa entitas yang melakukan request disk. Nah, kemudian disk itu bisa langsung menangani request, dan jika disk sedang sibuk, maka request akan ditarik ke queue. Oke, lanjut. Oke, sekarang algoritma di scheduling. Jadi yang pertama itu ada FCFS. Jadi algoritma FCFS ini algoritma yang paling sederhana karena algoritma ini disesuaikan oleh urutan mereka saat tiba di antrian disk. Dan ini contoh soalnya bisa kalian baca. Jadi panjang tracknya itu ada 200. Startnya dari 0 sampai 199. Lalu request queue-nya ada 95, 180, 34, Request terhadap apa itu? Gimana, Pak? Request terhadap apa? Request antrian, Pak. Iya, antrian terhadap track-nya ya. Iya, Pak. Itu kan nomor track toh itu. 95 itu apa maksudnya? Maksudnya itu ya pas di track-nya itu, Pak. Ya, masuk nomor track-nya kan. Oh, Berarti iya. request terhadap nomor track pada hard disk-nya. Misalnya Notepad dia mau akses di track 95 gitu loh maksudnya. Oh. Iya, Pak. Saya ngambil dari Google, Pak. Di internet kebanyakan mereka menyebutnya request kayak gini, Pak, di soal mereka. Oke, saya lanjut. Ada 95, 180, 34.
119, 11, 123, 62, 64. Dan current position read write head-nya berada di 50. Nah, karena kita menggunakan algoritma FCFS yang artinya pertama datang pertama di serve itu dilayani, maka grafiknya tampilannya seperti ini. Jadi kan startnya dari 50. Lalu dia akan lanjut ke 95. Setelah 95 dia akan lanjut ke 180. Setelah 184. Iya, 34 terus ikutin aja alur request-nya ini sampai selesai. Nanti gambarnya kayak gini. Jadi dia bisa maju mundur karena ya emang sesuai sesuai urutan mereka tiba di antrian disknya itu gitu. Lalu untuk perhitungan seek-nya itu waktu start dikurangi waktu waktu request-nya. Kok waktu start? Nyebutnya apa dong, Pak? Waktu request dikurangi waktu start. Oh, waktu request Waktu dikurangi request-nya kan 95. Iya, waktu request-nya 95. Dikurangi waktu awalnya, start. Ya. Berarti 95 kurangi 50. Bukan waktu, Ding. Bukan waktu track ya. Track request dikurangi track start. Nah, ya. Track request dikurangi track start. Ya, seperti lanjutnya seperti yang ada di slide berikut hitungannya. Nah, ini kriterianya bagus kalau yang besar apa makin kecil bagus? Maksudnya gimana, Pak? Ya total seek itu loh harus makin besar apa makin kecil bagusnya? Nah, algoritma itu kan mesti ada bagusnya apa jeleknya apa enggaknya, itu berdasarkan apa? Biasanya sih waktu total seek-nya kan? Iya, total seek-nya maksudnya tuh lebih dikit atau lebih banyak? Iya, lebih bagus apa lebih bagus yang mana? Ya kalau secara logika sih lebih cepat lebih bagus dong. Ya, berarti lebih dikit ya? Iya. Total seek-nya itu harus lebih dikit. Iya, total seek-nya harus lebih dikit. Oke. Nah, sebelum saya lanjut, ini kan algoritmanya ada banyak nih. Jadi semua soalnya kami samakan request track-nya ini sama current head-nya. Sekarang saya lanjut ke SSTF. Sebentar, Pak. Oh ya, SSTF. Mari silahkan SSTF siapa? Ya, saya di sini akan menjelaskan algoritma SSTF atau Shortest Seek Times First. Jadi algoritma ini akan melayani permintaan berdasarkan waktu pencarian yang paling kecil dari posisi head terakhir. Soalnya sama. Lalu next. Jadi kalau dilihat di sini dari jarak 50 ke 62 atau 34. Kalau jarak 50 ke 62 itu kan 12, sedangkan 50 ke 34 itu ada 16. Jadi head akan bergerak ke arah 62. Bentar, back dulu. Itu kok bisa 62 atau 64 atau 60? Tadi berapa? 62 atau 34 itu kok dari mana? Kenapa dia memilih dua itu? Karena dari jaraknya, Pak. Yang benar. Karena itu kenapa kamu kok maksudnya kenapa kan pertanyaan tadi kan kamu nyebut dari 6 sama 62 sama 34 lebih dekat ke 62 maka ke 62. Pertanyaannya kenapa ada 62 dan 34 dari mana? Dari request. Dari request-nya, berarti request-nya itu ditulis dulu gitu ya. Kamu jelasinnya gitu kan? Request-nya itu kan berarti dimasukkan dulu semua gitu. Ya, request-nya dimasukin semua. Ya, lalu baru dari start-nya 50 kan? Ya. Itu kan current-nya kan 50. Nah, 50 itu lalu ngecek sebelahnya, tetangganya ya. Iya. Ngecek tetangganya kanan dan kirinya gitu. Iya, ngecek tetangga sebelah kanan dan sebelah kiri itu kan lebih sedikit jaraknya dari 50 ke 62. Kemudian 62 itu akan ke 64 karena jarak terdekatnya.
track terdekatnya. Kemudian kenapa 64 kembali ke 34 itu juga karena jarak tracknya lebih sedikit daripada 64 ke 95. Begitu seterusnya sampai akhir dari request antriannya. Lanjut. Hasilnya? Jadi sama perhitungannya seperti yang sebelumnya. Dari startnya tadi kan Halo? Tempat saya yang putus 62 atau? ke 64 Oh, itu ada 2, dari 64 ke 34 itu ada 30. Kemudian 34 ke 11 itu ada 23, 11 ke 95 nah, itu ada langsung 84, totalnya berarti begitu seterusnya. 236, ini Jadi berarti lebih totalnya kecil ya? ada 236. Lebih kecil Jadi, ya? ya, lebih baik dari FCFS tadi. Nah, terus saya tanya, ini ada lagi nggak? Jadi saya tanya, misalnya ini kan SSTF kan lebih bagus, tapi kenyataannya ketika dalam prakteknya kan berarti permintaan itu kan tidak bisa ditulis dulu ya nggak? Maksudnya kan itu kalau fix ya, maksudnya kalau cuma segitu permintaannya, ya kan? Ya. Kalau cuma segitu permintaannya bisa ditulis dulu. Tapi kalau ternyata di tengah jalan ada permintaan tambahan, misalnya tiba-tiba antara 64 ke 95 itu ternyata ada permintaan ke 67 misalnya. Padahal dia udah terlanjur ke 34. Paham maksudnya? Kan itu kan coba back lagi. Back. Nah, itu kan request queue itu kan terjadi karena cuma segitu gitu kan. Padahal kenyataannya kan nggak segitu. Padahal kenyataannya kita kalau nge-request hard disk itu program-program itu kan nggak tahu, kita nggak bisa memprediksi gitu kan. Maksudnya begitu. Nah, bagaimana dengan kondisi yang realnya seperti itu? Ada nggak? Kamu baca nggak tentang itu? Belum sih Pak, kalau yang realnya mungkin kalau saya bacanya SSTF itu sama kayak algoritma SJF, jadi bisa mengakibatkan starvation gitu Pak. Oh, sama dengan SJF dapat menyebabkan starvation. Iya, karena kan gambarnya ya seperti Bapak tadi, apabila di queue itu berdatangan permintaan-permintaan baru yang letaknya dekat dengan head, maka permintaan yang lama yang letaknya jauh akan Oh ya, betul. Kalau ternyata permintaan barunya dekat dengan head terus gitu ya, dekat dengan current position ya. Iya. Ya, jadi yang lain-lain itu jadi tambah lama, padahal dia sudah ngantri duluan gitu ya. Iya Pak. Ya, betul. Nah, itu yang terjadi realnya. Jadi kalau ternyata pada saat di realnya itu muncul permintaan-permintaan tambahan yang dekat dengan current position terus-menerus, maka dia kan selalu mencari yang paling dekat terus kan gitu ya. Nah, yang lama-lama yang jauh, misalnya yang 199, 180 yang jauh-jauh itu gimana? Padahal dia sudah ngantri duluan gitu kan. Tapi ada permintaan yang lebih dekat ke current. Nah, itu yang menyebabkan starvation tadi. Betul. Ya, bagus. Oke. Kalau ada pertanyaan ngomong loh ya teman-teman yang lain. Jadi jangan cuma bingung gitu, karena ini memang kita kan tidak berinteraksi langsung. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bisa dijelaskan ulang misalnya gitu, boleh ya teman-teman ya. Oke, terus lanjut lagi. Saya akan menjelaskan tentang algoritma scan. Aduh, kurang nggak dengerin. Halo, cek. Lagi? Cek. Ya, terlalu. Saya udah 100%. Saya, Pak. Ya, kecil, coba yuk lanjutkan. Halo? Halo, cek. Ya, sudah bagus. Oke, saya akan menjelaskan algoritma scan. Algoritma scan itu cara kerjanya itu seperti elevator. Biasa juga karena algoritma scan ini biasa juga disebut sebagai algoritma elevator. Cara pengerjaannya itu seperti ini memindai ke titik titik mundur. Seperti titik mundur itu
misalnya dari titik awal track awal yang diminta, dia akan mencari ke titik akhir yang paling terdekat. Akhir yang paling terdekat, seperti contoh soal itu disediakan tracknya itu kan 0 sampai 199. Jadi terdiri dari 200 track. Jadi requestion queue-nya itu ada 95, 180, 34 dan seterusnya. Terus scratch position head-nya itu di 50. Next, Yel, coba. Nah, seperti ini. Karena yang seperti di awal saya jelaskan, saya bilang dia akan mencari titik paling terdekat dari titik awal yang waktu track request yang ditentukan, yaitu 50. Jadi titik yang paling terdekat itu adalah 0. Jadi dia akan mundur Ke kiri dari- dulu berarti. Iya, dia ke 0 dulu, terus nanti naik, terus dia berputar balik menuju ke track yang ditentukan yaitu 180. Dan itu harus mentok apa enggak? Kalau yang saya baca, ini dia berputar sampai mentok, nanti dia balik lagi, Pak. Oke, coba back. 0 ada nggak sih permintaan 0? Nggak ada kan? Nggak ada ya, 0. paling kecil itu 11 Algoritma ya? ya 11, maksudnya antrian tracknya itu kan dari 0 sampai 199. Iya. Tapi berarti artinya ketika sudah sampai 11, terus kemudian dia menuju ke paling bawah dulu gitu ya? Iya, dia menuju ke 0 dulu, track yang paling akhir, yang paling terdekat. Ya, jadi kayak seperti lift ya. Kalau Iya. misalnya kalian itu di tengah-tengah, itu kan kadang-kadang kelewatan ya. Iya, Pak. Loh kok dia turun dulu gitu baru ngambil kita gitu. Karena kita Iya. mau naik gitu. Gitu loh maksudnya. Karena kita mau naik kan. Karena kita mau naik, kita nunggu di lantai 3. Kita mau naik ke lantai 5. Terus dia liftnya itu dari lantai 4 misalnya. Kok nggak nyebut kita dulu? Enggak. Dia turun dulu sampai paling bawah, baru naik lagi nyebut kita. Gitu. Itu kan Iya. elevator kan begitu kan. Ya, seperti itu. Terus ke itu yang untuk perhitungannya ya. Nah, seperti yang teman-teman saya sudah jelaskan tadi, perhitungan total listriknya itu kan tracknya dari 50 tuh. Nanti dia akan singgah dulu ke track requestannya itu 34. Jadi tinggal dikurangin dari waktu track requestnya ke 34. Seterusnya, terus nanti dijumlahkan semuanya. Nah, ini jeleknya yang 620 itu ya. Iya. Itu jelek sekali kan. Karena harus nol dulu kan. Iya, 0 dulu, Pak. Nah, iya. 0 dulu. Atau lebih simpelnya itu dari 0 ke 50, terus dari 0 ke 180. 0 ke 50. Oh, gitu ya. Ya. Itu yang paling parahnya. Ya, jadi yang menurut saya baca sih, Pak, ini kurang efisiensi. Ya. Jadi total track permintaannya itu 230. Seperti itu sih, Pak. Ya. Nah, ini kalian bisa milih ya untuk mensimulasikan dari mulai bab 1 sampai bab sekarang. Ya, Pak. Next. Next. Ya, lanjut. Di scan. Ini algoritma lanjutannya scan. Algoritma penjadwalan disk yang membantu dalam menentukan gerakan lengan dan kepala disk dalam menjalankan permintaan baca dan tulis. Algoritma ini memastikan bahwa pekerjaan hanya dikerjakan dalam satu arah. Kepala disk dari satu ujung disk ke ujung disk lainnya. Soalnya sama. Jadi ini nggak kayak tempatnya si Desmond tadi, si scan tadi. Kalau tempatnya si Desmond tadi itu kan dia mundur. Kalau ini maju dulu dia. Jadi dia kebesar dulu kalau si scan. Tadi kan kebalikannya ya. Iya, kebalikannya dia kebesar dulu. Kalau udah sampai besar 180 kan request track-nya tuh paling dia ujung. Harus mentok dulu ya? Iya, mentok dulu. Habis itu nanti setelah sampai ujung dilanjutin ke ujung, balikin lagi ke ujung 0 lagi. Dilanjutin ke sisa yang belum ke request track-nya yang belum. Begitu. Nah, ini berarti bisa dibilang kalau scan kan cuma ke kiri terus mentok,
tapi Iya. tidak harus mentok sampai 180 dulu kan? 199 ya. Kalau Iya. scan. Tapi kalau si scan, dia itu ke kanan dulu nggak masalah. Sebenarnya ke kiri atau ke kanan kan nggak masalah ya. Tapi permasalahannya adalah dia harus mentok, sudah mentok, mentok lagi kalau ini, ya kan? Iya. Ini 2 kali mentok kan berarti? Iya. Oke, 2 kali Oke. mentok loh ini. Ke kanan dulu yang besar, terus mentok sampai 199, mentokin lagi sampai 0. Nah, kenapa dia harus mentokin sampai 0? Kenapa dia tidak menjemput saja ke 34 dulu baru 11? Ada nggak informasi? Kalau saya baca sih nggak ada sih, Pak. Maksudnya Hmm. keterangan kenapa nggak Harus harus ke mentok gitu ya. Iya. iya. Kalau saya baca tuh ada algoritma lainnya, Pak. Yang jadi misal nih N-nya kan di 180, nanti dia langsung lanjut ke 11 itu ada, Pak, algoritmanya. Ya. Gitu. Oke, lalu untuk perhitungan sig-nya, Besar sebenarnya ini. hitung sig-nya tuh ada 2 sama kayak Desmond tadi. Ini kan yang atas nih kan jadi hitungnya panjang banget ya. Iya. Satu-satu ya. Iya, satu-satu. Kalau yang di bawahnya tuh langsung kayak ujung dikurangi apa? Ujung N dikurangi ujung start gitu. Sama kayak ini. Nah, ini. Ujung ini dikurangi ujung ini. Kalau besok kalau kalian mengerjakan lebih baik pilih yang satu-satu ya. Oh iya. Ya, jadi pilih kita pakai model yang satu-satu gitu. Jadi yang apa adanya ya, artinya yang apa adanya sesuai dengan yang dia lakukan. Oke, Gitu. Pak. Oke, terus? Oke, next. Look, siapa look? Saya akan menjelaskan algoritma look. Algoritma ini memperbaiki kelemahan dari scan dan J-scan dengan cara melihat apakah di depan arah pergerakannya masih ada permintaan lagi atau tidak. Bedanya pada algoritma look ini, Dix arm-nya itu tidak berjalan sampai ujung Dix, tetapi hanya berjalan sampai pada permintaan yang paling dekat dengan ujung Dix-nya. Setelah melayani permintaan tersebut, Dix arm akan berbalik arah dari arah pergerakan yang pertama dan berjalan sampai melayani permintaan-permintaan yang ada di depannya sesuai dengan arah pergerakannya. Jadi soalnya sama juga, cuma ini Dix arm-nya itu bergerak ke silinder dengan nomor yang kecil. Karena ini look ya, sama kayak scan kan. Look sama. Jadi kalau mau dibayangkan tuh look sama scan itu kayak apa ya? Kayak temennya ya, satu pasang gitu, look sama scan. Lalu kalau yang si look sama si scan nanti. Ada Ya. gitu kan. Ya. Next, jadi karena dia menuju silinder yang paling kecil dari request-nya yang sudah itu, jadi 50 itu ke arah 34. Kemudian 34 itu sampai ke ujung permintaan Dix yang terakhir, yaitu 11. Lalu dia akan berbalik arah menuju ke 180 itu dengan melayani setiap permintaan-permintaan yang datang. Gitu. Next. Perhitungannya sama dan total sig-nya itu ada 208. Ya, jadi lebih bagus ya, lebih bagus. Jadi kalau tadi apa tadi sig ya? Kok sig apa tadi? Elevator tuh scan. Nah, ini scan itu kan sampai mentok ya ke 0 ya. Tadi kalau dilihat scan itu kan ke kiri dulu tapi sampai 0. Kalau scan coba lihat scan. Ini scan. Nah, kan ke kiri dulu sama tapi sampai 0. Sedangkan tadi apa? Look itu ke kiri dulu tapi tidak sampai 0. Ya kan? Jadi scan sama look itu satu kelompok begitu ya. Satu kelompok, look itu lawannya scan begitu ya bisa dibilang. Nah, satu kelompok satu jenis yang tadi elevator itu mentok dulu, kalau yang look itu tidak perlu mentok. Jadi lebih efisien kan? Terus baru ke kanan gitu. Tapi kalau yang sebaliknya tadi si scan itu coba lihat. Kalau si scan itu ke kanan kan? Ke kanan tapi mentok gitu. Nah, pada saat balik, pada saat menuju ke 0, ini yang lebih parah nih. Ini tidak bisa melayani apa-apa ya. Tidak mau melayani sama sekali ya. Iya. Kan tidak mau melayani sama sekali gitu. Karena sifatnya elevator memang. Ini kan modelnya dari lift tuh.
Oke. Terus satu terakhir ini adalah Oke, di sini yang terakhir ya, algoritma yang terakhir itu adalah Siluk. Siluk itu algoritmanya penjadwalannya hampir sama Syscan. Akan tetapi bedanya kalau algoritma Siluk, disamnya tidak berjalan sampai ujung, akan tetapi hanya sampai pada permintaan yang paling dekat dengan ujung dis. Setelah melayani permintaan tersebut, maka disam akan berbalik arah dari arah pergerakannya. Yang pertama langsung berjalan ke permintaan yang paling dekat dengan ujung disk yang lain. Dan kemudian melayani semua permintaan tersebut. Untuk contoh soalnya sama. Next. Di sini hampir sama kayak loop. Dari 50, dari head, dari startnya itu ke silinder paling kecil. Kemudian karena silinder paling kecil ini adalah 11 dan bukan bukan ke kanan ya. Saya juga kurang tahu Pak, tapi itu di contoh soal yang saya lihat di di searching kemarin itu kok ke kiri juga. Itu apa tadi, algoritma apa, Siluk ya? Siluk. Bentar. Iya. Saya cek. Tempat saya apa? Ke kanan tuh. Iya, Kalau dari bukunya Silbersat ke kanan. Oh, berarti ini salah ya Pak ya? Sebaiknya kayaknya kan karena itu kelompok ya. Ini kan kelompoknya Syscan kan ya. Jadi lebih baik ini ke kanan aja. Berarti ini dari 50 ke 62 jalannya kan, ke kanan ke 62, iya. ke 64, ke 95, kemudian ke 119, iya, 123, kemudian ke 180. Nah, terus baru ke kiri. Kemudian balik lagi ke 11. Iya, ke 34. Ke 34 terus 11. Oh, ke 34 terus 11. Iya. Bukan 11 ke 34, Pak. Itu 34 11, bentar. Saya cek dulu. Siluk. Itu tadi apa? Siluk kan terakhir kan ya? Iya. Siluk itu saya cocokkan dulu. Ini look. Look itu ke kiri terus ke sana. Terus kalau siluk itu ternyata kalau dari Silbersat ini dari kanan ya, ke kanan sampai dengan berapa, 180 ya. Itu kan ke kanan sampai 180, terus dia ke kiri paling kiri dulu. Berarti ke paling kiri dulu mana? Berarti ke 11 dulu. Iya, ke 11 dulu baru 34. Oh, oke. Nah, itu sebenarnya semalam saya bingung kan. Maksudnya untuk belajar kan saya juga cari referensi, tapi kok ini jadi coba ngikutin dulu apakah ini benar atau salah. Tapi untuk referensi lain saya lihatnya ini ke kanan. Karena penjadwalan Siluk dan Syscan itu hampir sama, cuma ada beberapa yang berbeda. Seperti itu. Iya. Jadi iya benar, berarti kita kan pakai buku acuannya kan buku Silbersat ya, mungkin pakai referensinya itu aja ya. Oke. Biar nggak bingung gitu. Oke, berarti nanti apa namanya, slide-nya ini diperbaiki biar kalian nggak salah. Iya. Oke, Pak. Oke, next. terus untuk totalnya belum hitung karena belum sempat ngitung. Oh iya, ini karena kan beda ya. Iya. Terus next lagi. Sudah selesai. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Coba di stop sharing, saya akan tampilin yang di slide saya. Bentar. Saya hanya menunjukkan aja yang di slide Silbersat ya. Jadi ini Anda bisa lihat, ini kan sudah sesuai dengan slide-nya Silbersat ya. Sama sebenarnya prinsipnya. Ini head sektornya 53 gitu kan. Jadi FCFS tadi sudah dijelaskan. Itu cuma berdasarkan urutan saja ya. Terus kemudian SSTF itu yang paling dekat dengan current disk ya, current head position ya. Nah, jadi ini yang paling dekat, tinggal disesuaikan aja. Ini juga sudah mudah.
Lalu scan. Scan ini elevator. Nah, elevator ini dia itu harusnya ke kiri dulu ya. Ke kiri dulu berarti menuju ke arm terkecil dulu menuju ke 0. Nah, ini. Dan dia itu selalu mentok ya, selalu mentok. Terus setelah mentok, dia itu ke kanannya sambil melayani. Tadi sudah sama belum ya teman-teman? Yang tadi presentasi. Scan-nya kan ke kiri dulu betul, kan sama nih. Terus mentok sudah betul sampai dengan 0. Terus ke kanannya sambil melayani. Nah itu sudah betul belum ya kelompok tadi? Coba dilihat di slide-nya. Udah betul, Pak. Sudah betul, sudah mirip Jadi ya kan ke dengan ini. 0 kan ke kiri dulu, ke 0 Iya, ke kiri paling dulu. kecil terus ke 0, Iya. terus dia lanjutin ke apa namanya dari 0 itu lanjutin ke angkanya itu, Pak. Yang pertama kali ditemui ya. Iya, request track-nya, ngikutin Ya, request track kecil yang track-nya. ya, oke berarti betul ya, sama ya. Itu scan. Scan itu berarti kan kalau kalian lagi nunggu di lantai 3 gitu tadi mau ke atas, padahal liftnya turun, maka liftnya itu akan turun dulu sampai ke lantai terakhir yang dia harusnya sampai dengan B1 ya kalau misalnya kita ya kalau di UKDW ya. Berarti dari lantai 4 dia akan menuju ke B1 dulu, baru dari B1 jemputi teman-teman yang dari lantai 1, lantai 2, baru jemput kita lantai 3. Jadi kita bisa kehabisan tempat gitu kan. Karena nggak cukup gitu. Itu scan. Jadi modelnya seperti itu. Tadi sudah benar ya. Terus yang C-scan. Nah, ini yang C-scan ini modelnya ke kanan. Jadi kebalikannya yang scan. Kalau dia yang si scan ini ke kanan berarti ke yang besar duluan ya, ke yang besar duluan, naik dulu istilahnya. Terus dia mentok sampai kanan ya, mentok sampai kanan. Tapi pada saat berbalik arah dia tidak melayani. Jadi kalau ada C-nya itu semuanya pasti tidak melayani pada saat berbalik arah. Ya, si scan. Ini berarti si scan ke kanan dulu, terus mentok, ya mentok. Setelah mentok pada saat dia balik, itu baliknya itu sampai mentok ke kiri dulu ya. Balik ke kiri, mentoknya sampai ke kiri dulu. Kata ada C-nya itu mesti kayak gitu ya. Terus baru melayani ke kanan. Ya, tidak efisiennya adalah di situ kan. Jadi terjadi ujung ke ujung gitu, dari ujung ke ujung. Nah, itu si scan. Terus kemudian look. Look itu variasi dari scan. Berarti kalau scan ke kiri berarti look juga ke kiri, ya. Nah, bagusnya kalau look ini pada saat balik itu tetap melayani permintaan gitu, ya. Jadi ke kiri, terus kemudian pada saat balik tetap melayani permintaan dan tidak perlu harus sampai mentok ya. Jadi itu tidak perlu menyentuh akhir tuh. Look itu bedanya dengan scan adalah kalau scan itu ke kiri, mentok, terus kemudian balik kanan, dia melayani kan. Nah, sedangkan look dia ke kiri tidak perlu mentok, balik kanan melayani gitu ya. Terus kalau si look variannya dari si scan ya. Si look itu variannya dari si scan ke kanan ya, ke kanan tidak perlu mentok ya, ke kanan tidak perlu mentok. Terus pada saat balik arah, dia hanya balik saja, tidak melayani. Nah, pada saat balik dia hanya balik saja, tapi tidak melayani, namun tidak harus mentok, tidak perlu harus mentok sampai ujung. Dia nemu yang paling dekat dengan layanannya, terus baru berbalik melayani. Gitu. Ya, jadi seperti ini. 14 itu adalah yang bisa dilayani pertama kali. Yang paling jauh ya, yang paling jauh yang bisa dilayani pertama kali baru melayani 37. Oke, mungkin seperti itu. Terus kalau saya tulis ya mungkin ya. Pakai tulisan ya. Bentar. Tadi sudah. Stop sharing dulu. Saya tambahkan di teksnya supaya bisa lebih jelas. Mari kita ingat-ingat bersama. Bentar. Di teksnya. Nah, ini saya tulis ya. Berarti pertama scan, ya kan? Terus kemudian yang paling dekat dengan scan adalah look ya. Terus kemudian si scan. Terus sama si look.
Oke, terus ini berdasarkan apa? Berdasarkan apanya ini? Berdasarkan gerakan. Terus berdasarkan apa namanya? Ujung ya, berdasarkan ujung. Terus kemudian berdasarkan layanannya. Nah, ini. Jadi kalau scan berarti kan gerakannya ke kecil ya, ke kecil. Nah, terus ujungnya harus mentok atau tidak? Tadi sambil diingat-ingat, bisa saya didiktekan, ujungnya bisa mentok atau tidak? Harus mentok ya? Harus mentok, Pak. Mentok ya, berarti Mentok, Pak. ujungnya ada tercapai ya, tercapai. Harus tercapai. Layanannya, dia berarti melayani ketika berbalik arah gimana? Dia melayani yang Melayani ya? ya melayani. Oke, itu. Itu scan berarti ketika berbalik arah, layanannya bagaimana? Melayani ya. Terus low sekarang, gerakannya berarti ke kanan ya? Bener nggak? Sambil Ke dilihat arah slide-nya. kecil nggak ya? Ke kecil, oh ke kecil, Iya. karena ini satu varian ya. Iya. Oke, terus ujungnya tidak perlu tercapai ya? Iya. Tidak tercapai. Oke, gini loh. Jadi Anda bisa men-summary namanya. Melayani. Terus look melayani ya. Melayaninya harus, tadi kan harus mentok dulu kan ini ya. Kalau yang atas ini kan harus mentok dulu baru melayani. Kalau ini Nggak tidak usah harus mentok baru bisa melayani. Terus silok gimana? Si scan gimana? Gerakannya ke Scan besar. itu ke besar ya. Ya, terus ujungnya Ujungnya tercapai ke tercapai. Ya. Oke, terus ketika berbalik tidak melayani ya? Gimana gambarnya si scan? Kalau dari ujung ke N, apa maksudnya dari 199 ke 0 itu Tidak melayani. tidak melayani kan? Oke, dari ujung ke ujung Tidak tidak melayani. melayani. Ini ke besar, terus ujungnya tidak tercapai ya. Ini dari ujung ke ujung, apa melayani apa enggak? Melayani, Pak. Melayani ya. Oke, gini ya. Jadi Anda bisa tersummary begitu. Ada pertanyaan tentang ini? Ini terus apa lagi sebentar di paling belakang. Dari evaluasinya ya. Nanti ini saya upload kan ya. Jadi ini saya upload. Saya stop sharing dulu. Lalu kemudian saya tambah dikit tentang slide. Nah ini ya evaluasinya. Jadi SSTF adalah algoritma yang paling umum. Itu adalah algoritma yang paling umum, paling natural. Sebentar kok nggak bisa di slideshow. Ini yang paling umum. Scan dan Syscan memberikan kinerja lebih baik pada sistem-sistem yang memiliki disk dengan kapasitas besar dan berat pada saat loading. SSTF atau look yang paling sering digunakan sebagai default pada sistem disk. Jadi antara look atau SSTF. Ya. Lalu kemudian kinerja bergantung pada jumlah dan tipe request. Jadi jumlah requestnya makin banyak berarti kan makin susah ya, artinya makin bekerja lebih keras. Nah, tipe request ini artinya ada priority ya. Biasanya itu lebih ke priority. Kalau priority-nya lebih tinggi berarti dia harus diutamakan ya. Ini bukan seperti antrian lagi, jadi pakai priority queue. Terus kemudian request untuk disk dapat dipengaruhi oleh metode alokasi file. Nah, metode alokasi file ini berarti format filenya ya. Request untuk disk itu cara kerjanya itu berarti terpengaruhi oleh metode pengalokasian file atau format filenya. Terus kemudian algoritma penjadwalan disk seharusnya dituliskan dalam modul yang berbeda. Ini sebaiknya gitu ya. Ini sebaiknya dibuat dalam portable. Jadi artinya library portable begitu ya. Sehingga nanti pada saat ada perubahan algoritma itu bisa dengan mudah dilakukan gitu. Tapi saya juga tidak tahu apakah kalau di Windows misalnya apakah dimasukkan ke dalam library yang berbeda atau tidak ya. Saya juga nggak ngerti gitu ya. Ini secara tulisannya Silberschatz mengatakan seperti itu. Terus kemudian disk management atau manajemen hard disk ini biasanya
dilakukan dengan formatting. Formatting itu berarti ngapain? Formatting itu berarti memberikan file system default pada hard disk-nya. Ya, biasanya diawali dengan menggunakan partisi disk dulu. Jadi kalau pertama kali beli hard disk kan berarti hard disk-nya masih kosong, masih cuma satu partisi, belum ada format filenya, ya kan? Lalu caranya adalah dengan cara dipartisi dulu, ya, partisi pertama physical partition ya. Terus kemudian setelah itu baru satu partisi yang pertama kali itu dilakukan format. Nah, partisi keduanya gimana? Partisi keduanya boleh raw, artinya boleh masih tetap kosongan tanpa format. Yang penting dipartisi dulu gitu. Nah, dari partisi pertama inilah nanti bisa diinstalasi sistem operasi, biasanya namanya primary partition. Lalu kemudian baru logical formatting. Logical formatting kan berarti mengatur ulang cara manajemen disknya dengan menggunakan sesuai dengan format file system yang Anda pilih. Misalnya FAT32 itu akan berbeda pengelolaannya dengan FAT16, dengan ext4, dengan HFS, gitu ya, dengan NTFS mestinya berbeda. Misalnya dia mendukung kompresi apa enggak, dia mendukung security apa enggak, dia mendukung cara pembacaan yang seperti apa, sektornya berapa, itu kan beda-beda semua ya. Jadi itu sesuai dengan format disknya, cara pengelolaannya. Oke, terus kemudian ada yang namanya boot block. Boot block itu terdapat di partisi pertama, primary partition, biasanya pada track 0, sektor 0. Ya, biasanya begitu. Walaupun katanya bisa dipindah. Misalnya track 0-nya bad sector gimana, katanya bisa dipindah, tapi tekniknya gimana saya juga tidak tahu. Jadi itu kayaknya sudah, saya nggak ngerti, mungkin itu campuran antara hardware dan software ya, karena dia harus memanipulasi struktur disknya. Nah, yang saya tahu malah justru zaman dulu ya, disket itu sering sekali bad sector. Nah, kalau bad sector gimana? Bad sector berarti kan kita itu bisa nulis ke sektor itu, nulisnya bisa, nge-write itu bisa, namanya bad sector itu bisa di-write, tapi dibaca lagi nggak bisa. Jadi cuma nulis itu kan cuma nimpa ya, cuma nimpa itu nggak masalah, walaupun itu bad sector. Tapi nggak kesimpan istilahnya, rusak soalnya. Nah, jelek waktu zaman dulu karena nggak ada flash disk ya, berarti bad sector tuh diapain? Kan disket tuh mahal ya, bisa dibilang mahal ya, sehingga orang kan nggak mungkin beli disket terus gitu kan, nggak mungkin ya, sama kayak kita masa beli flash disk rusak sedikit beli flash disk terus kan nggak mungkin. Jadi biasanya diakali dengan cara apa? Dulu ada software Norton namanya ya, Norton Disk, saya lupa Norton Disk Doctor. Dia itu bisa memanipulasi bad sector itu. Jadi sektor itu tuh ditulisi sama Norton supaya kalau ada program mau nulis itu dianggap sudah ada isinya. Jadi bad sector itu seolah-olah diisi sama Norton oleh Norton Disk Doctor itu supaya dianggap sudah ada isinya. Supaya nggak ditulisi, nggak ditimpa sama program lain. Misalnya Microsoft Word mau nyimpen gitu kan. Nah, itu jangan ditaruh di situ gitu. Sehingga aman. Tapi kalau makin banyak bad sector, biasanya yang namanya hard disk, kalau sudah bad sector atau disket sudah bad sector 1, 2, biasanya dia kalau masih awal bisa diperbaiki, tapi kalau sudah rusak karena magnet dan sebagainya, listrik jatuh dan sebagainya, itu biasanya akan menyebar. Sama kayak kaca retak, itu biasanya kan cepat menyebar seperti itu biasanya. Ya sudah, tinggal nunggu waktu aja gitu ya. Jadi Anda harus hati-hati kalau sudah di hard disk Anda itu kan bisa dicek ya dengan health-nya ya, kesehatannya itu kan bisa dicek apakah good atau apa warnanya nanti hijau atau kuning gitu. Kalau sudah kuning ya siap-siap gitu ya, siap-siap walaupun mahal ya harus dianggarkan, pindah dulu, jangan sampai mati duluan gitu ya. Jadi Anda harus ngopi atau backup dulu. Kalau zaman sekarang ya ada ada Google Drive bisa dipakai ya. Nah, itu pelan-pelan sedikit-sedikit itu diupload ke situ gitu. Mungkin itu juga salah satu penyelamatan gitu. Nah, biasanya boot block ini dipakai untuk booting ya. Isinya adalah informasi-informasi ketika sistem operasi mau menjalankan programnya. Oke, seperti itu. Ini kalau di Windows yang pertama kali formatnya adalah MBR, Master Boot Record, walaupun sekarang sudah ada GPT ya. Oke, seperti mungkin itu. Lalu swap space itu adalah
space khusus dipakai untuk virtual memory. Kalau di Linux itu namanya swap, partisinya namanya swap. Sedangkan kalau di Windows berarti tidak jadi partisi tersendiri, tapi ada di C biasanya. Itu ada di C Windows kalau nggak salah, C Windows dengan nama pagefile.sys. Pagefile.sys. Nah itu hidden, ya, hidden dan sistem ya. Jadi tidak kelihatan secara default, Anda harus melihatnya dengan menggunakan folder option yang harus dimanipulasi supaya bisa ketahuan pagefile.sys. Jangan di delete ya. Oke, sudah. Removable disk mungkin biasa ya. Ini file system yang ada di pasaran, FAT, FAT32, HFS, NTFS dan sebagainya. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Waktunya sudah habis. Adakah pertanyaan satu mungkin? Yang mungkin bukan berhubungan dengan sistem operasi, nggak apa-apa. Maksudnya misalnya dengan tugas gitu ya. Atau dengan apa, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti tolong saya mau capture. Bisa dinyalakan sebentar. Minggu depan tidak ada yang presentasi lagi karena sudah habis. Betul ya, kelompoknya semuanya sudah presentasi semua. Minggu depan saya yang presentasi sampai akhir. Kalian tugasnya adalah mendengarkan, berdiskusi, ya, tetap bertanya seperti biasa, tetap bertanya dan mengerjakan tugasnya. Jadi dalam waktu yang sampai dengan akhir semester ini silakan mengerjakan tugasnya, membuat videonya dan sebagainya. Kalau mau konsultasi boleh ditanyakan ke saya, gitu ya. Tapi saya yang presentasi, jadi kalian lebih tenang gitu kan, lebih tenang. Tapi tetap tanya jawab ya, tetap tanya jawab melalui Google Form itu. Oke, saya capture. Sudah, selamat pagi. Saya stop. Makasih Pak. Ya, jangan lupa presentasi. Jangan lupa presentasi. Ya, jangan lupa Selamat pagi. Selamat pagi. Makasih Pak. Ya.